Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Bang, planner dolis bang, planner dolis bang, planner dolis bang. Banyak sekali ya permintaan untuk review planner dolis yang terbaru yang satu ini. Secara planner ini adalah salah satu power tools rekomendasi dari channel saya ya, yang kemarin kita bahas di akhir-akhir tahun. Itu termasuk salah satunya adalah dolis planner tipenya BA126. Ya, jadi ini sebenarnya saya udah coba lama ya, udah saya coba lama, tapi bukan ini unitnya, tapi karena teman-teman itu mungkin penasaran ya tentang performanya bagaimana, mungkin ingin lihat langsung reviewnya. Jadi pada video kali ini akan sedikit saya ulas tentang planner dolis yang satu ini. Untuk harganya sendiri tentunya teman-teman udah pada lihat ya, ini harganya di range harga 500 ribuan ya, 500 plus lah. Jadi apa aja kelebihannya kita akan coba aja ya langsung ya. Jadi kita langsung mau lihat nih dalam paket penjualannya kita dapetin apa aja. Dari boxnya sih kalau kita lihat cuman gini aja ya, dia belum full color. Di sini ada tulisan-tulisan, di sini ada tipenya ya, tipenya BA126 Electric Planner, dan di sini ada keterangan garansi 2 tahun, dolis syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita langsung aja mau cek dalamnya itu paket penjualannya ada apa aja. Ya, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada seperti brosur gitu ya, keterangan-keterangan dari dolisnya. Dan lanjut di bagian dalam itu bisa kita lihat di sini ada kartu garansinya, ini agar segera dikirim ya katanya ya. Dan di sini ada manual booknya, dan di sini ada bonus cadangan untuk karbon brushnya. Oke, langsung di sini ada paralel guide-nya, kokoh ya. Dan di sini ada kunci. Kunci ini adalah untuk ngebuka blade-nya. Oke, yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ada ini ada mal. Ini mal untuk masang blade-nya biar presisi. Dan di sini ada untuk mengasah blade-nya. Dia udah model double gini ya. Jadi dia bisa 2 blade sekalian ini dipakai. Oke, langsung di sini kita angkat, kita mau lihat. Di sini langsung kelihatan unitnya nih. Nah, oke ya, jadi ini dia untuk unitnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari desainnya nih. Untuk desainnya kita lihat dia karakternya kokoh ya. Karakternya itu ya mantap lah, nggak seperti pada umumnya ya, seperti Magtek, Makita, dia punya karakter sendiri. Dan untuk warnanya juga mantap ya, hitam-hitam dop gitu. Jadi kesannya dia sangar. Tapi secara bentuk ya kita udah tahu ya, ini bentuknya itu sama persis dengan apa? Ya, Kyuho. Hal yang paling saya suka untuk desain yang seperti Kyuho ini adalah dia ya kokoh ya, dan yang paling saya suka lagi itu adalah untuk handlingnya. Itu handlingnya bulat, kecil, dan dipegangnya itu nyaman sekali. Dari speknya di sini bisa kita lihat ya, untuk tipenya BA126 dan untuk powernya 600 watt, dan untuk putaran no load speednya dia 16.500 rpm, dan untuk ukuran pisaunya dia 82 mm atau biasa disebut dengan 3 in ya. Nah, secara fitur juga ini udah lengkap sekali ya. Di bagian sini kita bisa lihat ada trigger ya. Triggernya mantap nih, lebar sekali, dan di sini ada locknya, locking. Jadi kita bisa nyalain terus menerus. Dan fitur selanjutnya di sini ada untuk settingan kedalamannya. Di sini ya, dan di sini udah ada angka-angkanya. Udah bisa sampai maksimal di 20 ya, mantap. Oke, fitur selanjutnya sih sama aja. Di sini ada untuk blowernya, pembuangan debu ya. Dan di sini nih, ini di bagian untuk masukin paralel guide-nya, bisa di kanan ataupun di kiri. Oke, yang selanjutnya kalau kita lihat di sini ada jalur ya. Di sini ada jalur untuk ibaratnya untuk sudut-sudut ya. Ini kita bisa ada 3 parit, mau yang paling rendah, sedang, dan paling tinggi. Biasanya cuma ada 1 ya, tapi kali ini ada 3. Oke, fitur selanjutnya di sini yang mantap nih ya, di sini udah ada untuk tempat ganjalannya. Fitur ini tuh berfungsi kalau kita ngeletakin planernya itu, kalau blade-nya masih muter itu dia nggak akan keserut ya, karena dia ganjel. Namun sebenarnya ya langsung saja ya, kalau saya ini memang nggak pernah saya pakai karena apa ya, ya ribet sih kalau menurut saya, soalnya kalau mau ngeplanner dari tengah itu akan sulit ya ngedorongnya. Tapi kalau kita mau dari pangkal sih enak, tapi kalau saya sih lebih nyamannya nggak saya pakai ya, terserah sih, tergantung kebiasaan. Ini juga bisa dilepas kok. Dari build quality-nya juga ini udah oke. Kita perhatikan dulu dari kualitas plastiknya ya. Ini rapi sekali finishingnya, dan untuk kualitas plastiknya ini bukan yang main-main ya, mantap. Dan di sini untuk handlingnya dia ada rubber, dan dipegangnya itu nyaman sekali. Untuk rubbernya juga rapi ya, rapi sekali. Dan di sini kita bisa lihat untuk bahan-bahan plastiknya itu finishingnya bagus, dan kualitasnya juga bagus, tidak ada plastik-plastik yang sisa ya. Dari bobotnya juga kita udah mantep ya rasanya ya. Lalu di sini kita bisa lihat ini untuk bagian naik turunnya juga dia bukan yang model busa, dan dia sudah kliki seperti ini ya.
Ini mantap sekali, dan dia sini ada settingannya dan lembut sekali. Dan dia nggak miring-miring lagi nih karena dia udah sistem seperti ini ya. Dan bagian base-nya juga ini oke, dia lebih panjang ya, dia lebih panjang ketimbang yang planer-planer pada umumnya seperti Magtek, Makita, ini lebih panjang. Dari Boss juga ini lebih panjang. Dan bisa kita lihat ya, untuk build quality ini udah nggak ada permasalahan. Kalau saya bilang untuk build quality udah oke sekali. Nah, sekarang kita mau uji untuk kepresisiannya ya. Ini udah saya turunin base-nya sejajar dengan yang belakang. Kita mau tes apakah sejajar. Bagian sini oke, bagian sini oke, bagian kiri datar, dan bagian bawah juga, bagian kanan juga datar. Oke, untuk base plate-nya ini udah mantap ya, udah presisi. Oke ya, kalau gitu mau kita tes dulu nih untuk speknya. Nah, sekarang kita mau tes dulu ya untuk watt-nya tanpa beban. ...450 watt. Oke, sekarang kita mau cek untuk noise-nya. Di 80-an ya, udah standar sih, dan suaranya kedengeran nyaring ya. Nah, sekarang kita mau cek untuk RPM-nya apakah sesuai dengan spek yang katanya 16 ribuan. Sampai di 13 ribuan aja ya, tapi udah mantep sih. Nah, baik, sekarang langsung aja nih kita mau tes untuk planernya. Nah, kebetulan kita ada ini kayu damar ya, kayu damar ukuran 23 atau 24, nggak tahu deh, kayaknya 24 ya. Kita mau coba maksimalin kemampuannya, kira-kira sanggup nggak nih untuk planer kayu damar. Kita coba aja ya.
Nah oke ya, jadi itu tadi udah kita tes di kayu yang lumayan keras, dan untuk hasilnya krenyes-krenyes gitu ya. Mantap, mantap sekali, nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk wattnya tadi udah kita tes ya, dari watt no load speed dengan pakai beban itu nggak beda jauh. Itu artinya apa? Dia itu tenaganya kuat ya, tidak memaksa. Dan itu tadi untuk hasilnya juga saya rasakan ya mantap sekali. Untuk powernya tidak ada down power ya waktu kita ngedorong mau kita paksa ataupun enggak. Dan untuk performa sih saya rasakan oke-oke aja ya, nggak ada kendala sama sekali. Dan ini kalau memang teman-teman ambil ini untuk serius, untuk di bidang-bidang yang bisa dikatakan menengah ke berat, ini masih rekomen sekali ya. Dengan harga yang menurut saya ya terjangkau lah ya, dengan performa seperti ini udah bisa diajak untuk industri ataupun produksi. Nah selain performa ya, yang saya suka dari sini itu tadi adalah karena dia itu untuk bodinya, bobotnya itu berat ya, dan base-nya itu kan lebih panjang ketimbang planner-planner yang pada umumnya seperti Magtech, Makita yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi dia itu untuk ngerollnya lebih enak ya, seperti sistem jointer dia semakin panjang dia akan semakin mudah untuk mendatarkan suatu permukaan. Nah di samping itu juga untuk blowernya itu mantap sekali, itu kenceng sekali ya, dan selama saya penggunaan tadi itu tidak ada sumbat sama sekali di bagian blowernya karena anginnya itu kenceng sekali. Dan di samping itu juga karena dia sistem naik turunnya ya, untuk adjustmentnya dia itu model kliki seperti ini, nggak model busa-busa seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Dan itulah alasan kenapa di akhir tahun kemarin ini masuk ke dalam kategori produk yang saya rekomendasikan di tahun 2020 ya, karena ini udah saya coba juga ya, yang bukan ini unitnya ya, yang satu lagi yang udah saya katakan tadi. Dan itu tadi kita buka unit baru supaya teman-teman itu bisa menilai, dan saya juga tahu kualitasnya itu apakah berbeda dengan unit yang satu dengan unit yang lainnya, dan ternyata masih oke, masih sama-sama oke. Oke ya, untuk reviewnya mungkin segitu dulu. Kalau ada kritikan ataupun saran silahkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.